Jawabnya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Anjeli Sucita dengan NIM 1802042. Yang kedua, Mega Ria Lestari dengan NIM 1802038. Yang ketiga, Nur Hikmah Septridiani dengan NIM 1802046. Di sini kita akan menjelaskan tentang manfaat komputer dalam bidang perbankan. Kebutuhan sehari-hari manusia terus meningkat dan kesibukan pun tidak bisa dihindari. Begitu juga dengan teknologi perbankan yang semakin hari semakin berkembang, guna memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Manusia pada dasarnya ingin suatu hal serba instan dan praktis. Para pihak bank tidak mau ketinggalan dengan terobosan teknologi, sehingga para nasabah bisa nyaman dengan pelayanannya. Peranan IT dalam dunia perbankan. Yang pertama, uang elektronik. Yang kedua, automatic teller machine atau ATM. Yang ketiga, mobile banking. Yang pertama, uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Secara sederhana, didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik. Pengguna harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat ditangkap kembali. Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi. Penggunaan uang digital sampai sekarang masih dalam skala kecil. Satu kesuksesan yang jarang adalah kartu Octopus Hong Kong yang dimulai sebagai sistem pembayaran transit dan telah tumbuh menjadi sistem uang kas yang banyak digunakan umum. Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non-tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. Lalu yang kedua, automatic teller machine atau ATM. Di Indonesia kadang merupakan singkatan bagian anjungan tunai mandiri, sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. Kita tidak perlu ke bank sentral untuk mengambil uang yang kita inginkan. Dengan sistem komputer, kita tinggal memasukkan kartu debit, lalu tentukan nominal yang ingin kamu ambil dan uang pun akan keluar. Selain mengambil uang di ATM, bisa juga digunakan untuk mengisi pulsa, mentransfer uang jika kamu membeli sesuatu. ATM mempermudah kita karena letaknya pasti sudah ada di mana-mana, di tempat belanja maupun rekreasi lainnya. Fungsi utama dari ATM pastinya untuk mempermudah nasabah agar tidak kesulitan dalam melakukan transaksi atau membutuhkan cash. Fungsi-fungsi ATM yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama dapat menarik tunai 24 jam. Yap, ATM dapat bekerja selama 24 jam. Biasanya ditempatkan di toko yang selama 24 jam juga pastinya, seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Lalu menyetor uang ke rekening tabungan. Untuk kita yang ingin menabung atau tidak berani memegang uang terlalu banyak karena takut terpakai, kita bisa menabungnya dalam ATM. Meskipun tidak semua mesin ATM memiliki fasilitas yang bisa menyetorkan uang, tapi sudah banyak ditemukan di tempat-tempat umum. Hal ini tentunya memudahkan kita dan menghemat waktu dibanding harus menyetor uang melalui teller bank. Yang ketiga, transfer yang gampang. Kita dapat mentransfer uang dengan gampang ke bank yang kita inginkan. Apalagi jika kita sering membeli barang di online shop, pastinya fitur satu ini sangat membantu. Lalu, yang keempat, dapat membayar tagihan rutin. Sekarang kita tidak perlu lagi membayar tagihan secara langsung, tinggal pergi ke ATM dapat membayarkan tagihan kamu dengan lancar. PAM, PLN, internet, ataupun tagihan lainnya banyak tersedia di ATM, tinggal dipilih dan klik. ATM telah menjadi titik akses utama bagi layanan perbankan. Sistem ATM terdiri dari stasiun kerja yang dapat diakses dengan kartu khusus atau disebut juga dengan mesin ATM. Remote komputer yang menyimpan dan memperbarui catatan pelanggan dan mengesahkan serta melaksanakan transaksi. Yang ketiga, hubungan telekomunikasi antara mesin ATM dengan remote komputer.
Yang ketiga ada mobile banking atau m-banking, merupakan salah satu layanan bank yang banyak diminati oleh para nasabah karena layanan ini membuat nasabah suatu bank mampu melakukan transaksi perbankan serta melihat informasi tentang rekeningnya menggunakan GSM maupun CDMA dengan handphone jenis apapun. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking. Fitur-fitur layanan mobile banking juga banyak, antaranya saldo, mutasi rekening, suku bunga, lokasi cabang atau ATM terdekat, dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan listrik, air, internet, pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya. Cara kerjanya pun gampang. Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstal di ponsel. Nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi, masukkan user ID dan password untuk login. Kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan OTP saat menjalankan transaksi. Menurut pakar keamanan jaringan, menilai jaringan m-banking jauh lebih aman daripada internet banking. Oleh karena jaringan m-banking menggunakan sistem pengamanan ganda atau berlapis, yaitu operator yang menyediakan infrastruktur jaringan seluler serta dari jaringan sistem perbankan itu sendiri. Sekian penjelasan kami tentang manfaat komputer dalam bidang perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.